Kalau kita ingin punya atau amalan kita ini ingin menjadi amalan yang ada hasilnya di kehidupan akhirat, maka buanglah ataupun jauhkanlah diri kita ini dari ego yang kita miliki, ingin dipandang, ingin dipuji dan ingin dilihat. Sebagaimana yang beliau katakan di sini, idfin wujudaka fi ardil khumul, adalah kuburlah wujudmu, eksistensimu dalam bumi kerendahan, ketiadaan. Maknanya kita merasa kita bukan siapa-siapa, karena orang yang rendah ataupun orang yang bertawadu yang akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang membanggakan dirinya lah yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat fardu zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersolawat kepada baginda Rasulullah dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa di setiap hari Rabu di pekan ganjilnya kita mengkaji kitab Al-Hikam karya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, yang mana di pertemuan sebelumnya kita membahas pasal ataupun petikan hikmah yang ke-10 yang berkaitan dengan keikhlasan, sebagaimana dikatakan bahwasannya amal-amal yang kita kerjakan ini yang menjadi ruhnya, landasannya adalah adanya keikhlasan dari setiap amal perbuatan kebajikan yang kita kerjakan. Maknanya ketika keikhlasan itu tidak ada, maka amal itu kehilangan ruhnya. Apa maknanya? Sama dengan kita. Kalau tidak ada ruh, maka dianggap sudah tidak hidup lagi. Maka mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari tentang keikhlasan tersebut, sehingga kita selalu menyertakan keikhlasan dalam setiap amal perbuatan kita. Pada siang hari ini melanjutkan petikan hikmah pasal yang ke-11. Beliau mengatakan idfin wujudaka fi ardil khumuni fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nataijuhu. Kata beliau, kuburlah wujudmu, eksistensimu di dalam bumi kerendahan atau ketiadaan. Karena segala sesuatu yang tumbuh tapi tidak ditanam dengan baik, maka tidak akan menghasilkan buah atau tidak ada hasilnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Athaillah setelah menjelaskan tentang keikhlasan, maka beliau menyebutkan di antara cara untuk mendapatkan keikhlasan itu adalah menghilangkan eksistensi kita. Maknanya kita ini tidak melihat amal-amal atau perbuatan kita itu, melainkan itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh para ulama kita, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, di antara pandangannya terhadap kehidupan dunia ini, dia tidak melihat ada sesuatu yang ada di dunia ini melainkan keberadaannya Allah Subhanahu wa taala.
La wujuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Maka maknanya kita ada ini karena adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beramal ini juga karena atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kemudian mengingat bahwa beramalnya kita ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mengikis satu di antara sifat yang bisa menghilangkan amal ibadah kita, yakni sifat ujub, bangga terhadap amal yang kita miliki. Maka di sini Al-Imam Ibnu Athaillah meminjam istilah yang tanah ataupun kemudian tumbuhan yang ketika ingin tumbuh dengan baik lalu menghasilkan buah, maka dia harus ditanam dengan cara yang baik. Begitu juga diri kita, amal kita atau keberadaan kita ini, jika ingin mendapatkan hasil buah daripada amal yang kita lakukan, maka kita harus menjauhkan diri kita dari sifat merasa bangga ataupun merasa lebih baik daripada orang lain. Maka orang yang tidak tergoda dengan kehidupan dunia, di antara ciri-ciri yang mereka miliki adalah kemudian taqdilut ta'am, tidak banyak makan dan minum dalam kehidupan dunia. Kemudian tidak senang dipuji dan disanjung. Maka daripada itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang senang dipuji dan disanjung, kemana dia pergi ingin disambut dan lain sebagainya, berarti ketahuilah sedikit banyak penyakit hubbud dunia, cinta pada kehidupan dunia ada pada dirinya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjelaskan ini ada satu ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 24-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah di sini tafsiran beberapa ulama menyatakan al-iman. Maknanya keimanan seseorang itu kalau dia diamalkan atau nampak wujud imannya itu dengan amal, dengan perbuatan, maka apa yang terjadi? Perumpamaannya itu seperti pohon yang baik, yang kemudian akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Maknanya ketika imannya kokoh, maka kemudian dari keimanan yang kokoh itu muncullah amal-amal perbuatan, kesolehan-kesolehan, yang kemudian amal soleh itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kelak dia akan dapatkan hasilnya di kehidupan akhirat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala ini, kita pun yang merasa kita ini bukan apa-apa, kita merasa kita ini bukan siapa-siapa, karena adanya kita ini berkat adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya amal-amal dan kesolehan yang kita kerjakan ini pun berkat bimbingan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian mudah-mudahan kita jauhkan diri kita dari merasa lebih daripada orang lain dari sisi amalnya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah memberikan gambaran, pelajaran di hadapan para sahabat. Ketika saat itu Rasulullah duduk bersama sahabat, datang seorang laki-laki yang dikenal fakir dalam masyarakat tersebut. Lalu ditanya oleh Rasulullah kepada sahabat yang hadir, mengatakan, bagaimana pandanganmu terhadap laki-laki ini? Kata sahabat, ya Rasulullah, dia orang miskin. Kalau seandainya dia berbicara, tak ada orang yang akan mendengarkan ucapan.
Kalau dia melamar anak gadis, tak ada orang yang mau menerima lamarannya. Kalau seandainya dia ingin menolong orang lain, susah ataupun tidak bisa meringankan beban orang lain. Lalu datang orang kedua yang dikenal dia itu kaya, punya harta yang berlimpah, kedudukan yang baik di tengah masyarakat. Lalu Rasulullah bertanya lagi kepada sahabat, bagaimana pandanganmu terhadap orang ini? Ya Rasulullah, orang ini kalau dia berbicara pasti didengarkan orang lain. Kalau melamar anak gadis pasti diterima lamarannya. Kalau dia menolong pasti bisa menolong meringankan beban orang lain. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan, sungguh orang yang pertama tadi lebih dekat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang kedua. Apa pelajaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahwa kita tidak tahu siapa yang di antara kita ini lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu amalan mana yang kemudian menjadikan kita ini mendapat rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita bersihkan hati kita daripada bangga terhadap amal kita, merasa lebih soleh daripada orang lain. Kenapa? Karena kata para ulama kita, dosa yang kemudian mengantarkan kita untuk bertaubat, memohon ampun, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada ketaatan yang kemudian membuat kita bangga dengan diri kita, bangga dengan amal kita. Maka inilah yang diinginkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, memberikan perumpamaan kepada kita. Kalau kita ingin punya atau amalan kita ini ingin menjadi amalan yang ada hasilnya di kehidupan akhirat, maka buanglah ataupun jauhkanlah diri kita ini dari ego yang kita miliki, ingin dipandang, ingin dipuji dan ingin dilihat. Sebagaimana yang beliau katakan di sini, idfin wujudaka fi ardil khumul, adalah kuburlah wujudmu, eksistensimu dalam bumi kerendahan, ketiadaan. Maknanya kita merasa kita bukan siapa-siapa. Karena orang yang rendah ataupun orang yang bertawadu yang akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang membanggakan dirinya lah yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita sampaikan di siang hari ini, belajar satu dari hikmah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah, yang mudah-mudahan menjadi obat penawar bagi hati kita. Kalau di hati kita ada muncul sedikit rasa sombong, rasa bangga, yang itu bisa menghalangi kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr, tidak masuk surga Allah Subhanahu wa taala orang yang dalam hatinya ada perasaan sombong walau hanya sebesar biji. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat sombong ini, sehingga kita selalu merasa tidak ada apa-apanya, bukan siapa-siapa. Sebagaimana kita menyadari kita manusia makhluk yang lemah. Ketika kita meninggal, kita butuh tangan orang lain untuk menutup mata kita. Begitulah lemah dan hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikanlah kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik dan mengikutinya dengan amal terbaik pula. Allahumma ja'al jami' a'malina khalisan liwajhikal karim. Ya Allah, jadikanlah seluruh amal perbuatan kami ikhlas untuk mendapatkan ridha-Mu. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal. Berikanlah keikhlasan pada setiap ucapan dan amal perbuatan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.